bagaimana hasil olah TKP berdasarkan keterangan dari tersangka Agus yang pertama. Kan kita bisa melihat mana yang lebih bersesuaian. Karena itu, kita melihat Polda baru menunjukkan keseriusan pada saat keterangan Agus, perubahan keterangan Agus yang terakhir, menurut kita sangat janggal. Pengalaman kami dalam mendampingi tersangka itu biasa berubah-ubah. Dia pasti mencari selamat. Karena itu biasanya penyidik tidak mengakomodir keterangan tersangka. Tetapi kita melihat ada keanehan di sini, bahwa keterangan tersangka Agus begitu diakomodir, yang terus berubah-ubah. Sementara keterangan klien kami, Margaret, yang satu kali dan tidak pernah berubah-ubah, tidak pernah diakomodir. Meskipun gitu. Keterangan itu sudah melewati lie detector. Gini Mbak, lie detector itu tidak bisa jadi salah satu alat bukti. Terus, silakan. Pak Dion. Oke, rupanya sambungan telepon kami terputus. Silakan. Tadi kita lanjut bahwa ini kenapa kemudian mengakomodir kesaksian atau keterangan dari klien Anda, Bang Hotman, yang ternyata dirasa janggal. Saya kira hanya satu aja saya bisa buktikan bahwa Dion dan kliennya diduga berbohong besar. Dari mana dasar Anda mengatakan itu? Hari Rabu minggu lalu saya dengan Dion di salah satu stasiun TV live dan direkam, dia mengatakan darah di dalam kamarnya Margaret itu adalah darah kucing. Itu pernyataan dari Dion. Berarti sekarang Polda mengatakan itu darah manusia, berarti siapa yang bohong? Hanya dari situ aja udah kelihatan siapa yang bohong. Ya, itu terekam. Yang kedua, lagi pula Hotma dan Dion kok bisa percaya sebab tanpa pengacara pun masa ada darah kucing ada di tempat tidur di mana-mana. Jadi itu aja. Saya tanya kemarin waktu debat di satu stasiun TV sama Dion, itu kata siapa itu darah kucing? Kata kliennya katanya. Sekarang Polda menyatakan, Bapak Kapolda tadi mengatakan itu darah manusia. Berarti Margaret berbohong. Dan pengacaranya begitu saja percaya. Atau memang udah tahu bohong. Yang kedua, darah ditemukan menurut BAP yang saya baca, ya, di kamarnya Agus, di saluran air. Tapi belakangan ditemukan di kamarnya Margaret. Pertanyaannya, kalau memang arahnya membuat TKP-nya Agus, ada Agus yang kena, yang ditanyakan hanya darah di kamar Agus. Darah di kamar Margaret itu nggak pernah ditanya. Baik. Ya, nggak pernah ditanya. Karena kalau ditanyakan ada di kamar Margaret, maka akan mengarah tersangkanya Margaret. Hanya dari situ aja sudah kelihatan bahwa ada yang berbohong. Hal lain, kalau fakta TKP itu nggak bisa dibohongin. Keterangan dari Agus di BAP di Polres sangat bertolak belakang dengan kenyataan di TKP. Itu jadi ukuran. Banyak sekali saya sudah kasih contoh. Logika apapun, ya, penyidik tidak menanyakan. Pemilik rumah sebelumnya mengetahui ada lubang menganga, ya. Kemudian anaknya hilang, lubang itu ditutup bambu yang sangat rapi. Coba, apakah pemilik rumah tidak bingung? Kenapa pembantu yang baru sebulan bekerja menggali lubang? Ya, menutup sangat rapi. Sedangkan rumahnya sangat bau di mana-mana, berantakan. Baik. Ditahan dulu Bang Hotman. Saya minta Mbak Dion Anda menanggapi ini saling timpal siapa yang berbohong. Kucing tanya dulu. Gini Mbak, boleh nggak saya bicara? Silakan. Oke. Yang pertama begini. Kita tidak pernah menyampaikan bahwa darah kucing itu adalah hasil lab cream. Kita sampaikan bahwa menurut keterangan klien kita itu darah kucing. Dan begini saya sampaikan kepada Bang Hotman. Tidak semua hasil penyelidikan mengenai bercak darah itu disampaikan oleh Pak Kapolda. Karena ada sebagian memang yang darah binatang. Gitu. Berarti itu kamar pertama. Yang kedua, manusia ada darah kucing. Yang kedua, kalau kami, Bang Hotman, percaya kepada keterangan klien kami, karena keterangan klien kami tidak berubah-ubah. Justru kami pertanyakan nih kepada Bang Hotman nih, keterangan kliennya 5 kali berubah-ubah kok masih percaya? Oke, saya jawab. Gitu. Oke, baik, silakan sebelum saya ke Pak Roni Sompi. Keterangannya Agus hanya sekali berubah, yaitu BAP di Polres sama BAP di Polda. Di Polres, dia disebutkan memerkosa sebelumnya berkali-kali. Orang yang baru kerja sebulan berkali-kali memerkosa. Dan oleh penyidik tidak ditelusuri ada nggak bukti pemerkosaan.
Ya, hanya dari situ udah kelihatan bahwa penyidikan di Polres itu sama sekali tidak diarahkan ke Margaret. Kenapa? Ya Anda lah yang tahu. Kenapa, Bang? Ya. Kalau uang 2M, uang 200 juta, itu nggak perubahan keterangan. Oke, saya mau di dalam BAP pertama dia tidak pernah menyatakan 2M. Di dalam sesudah di Polda baru dia katakan, sesudah dia menemukan Margaret sama itu sudah tergeletak di kamar Margaret, dia diminta oleh Margaret untuk mengubur dan dijanjikan 200 juta untuk tidak tutup mulut. Tutup mulut. Tidak pernah ada 2M. Dan, satu lagi Mbak Alfi. Ya, silakan. Mengenai darah. Nah, kita tentu saja agak terkejut kemarin mendengar pengumuman Pak Kapolda mengenai hasil darah di TKP kamar Margaret yang dinyatakan bahwa itu bukan darah Angeline, darah korban. Karena si Agus ini dalam keterangan terakhirnya jelas-jelas menyatakan dan diulang-ulang oleh pengacaranya, Bang Hotman, Bang Aposan, pada saat Agus memasuki TKP, dia melihat Angeline tergeletak berlumuran darah. Kan itu bisa jadi ukuran buat kita, Mbak. Ini orang bisa dipercaya apa enggak? Oke. Gitu. Baik, gantian Bang Dion, silakan. Oke, mengenai hasil lab, BAP-nya si Agus saja yang pertama sudah sangat mencurigakan. Biasanya praktik kita sebagai pengacara, kalau kita berhasil mengatur BAP, tentu alat bukti pun bisa diatur. Itu praktik pengacara, kita nggak usah munafik deh. Biasanya kita jaga dulu semua alat bukti. Oke. Boleh nggak saya jawab? Sebentar, saya belum selesai. BAP pertama saya curiga itu sudah diatur. Oleh siapa, Bang? Itu siapa yang terlibat, terserah di Anda menuduh. Oke, berikutnya adalah, dan dulu saya belum selesai ngomong. Aduh, gimana sih lo? Oke, baik. Pak Dion, silakan sebentar, gantian dulu sebentar. Terus yang kedua, saya mau tanya kepada saudara. Kalau pada waktu pengolahan TKP pertama, ditemukan darah di kamar Margaret, tidak ditanyakan, tapi yang di kamar Agus ditanyakan, itu salah siapa? Gini. Nggak, dulu, itu jawab, jangan. Yang itu satu. Yang hal lain adalah. Jawab dong, saya jawab klarifikasi. Oke. Harus ikut maunya Abang, yes no aja. Kan ada argumentasinya. Bagaimana alat darah ditemukan, argumentasi bagaimana? Kalau darah yang ditemukan di kamar Abang Margaret tapi tidak ditanya, argumentasi apa lagi? Saya menjawab soal tuduhan Abang soal mengatur BAP. Oke, sebentar, soal mengatur BAP Saya tidak akan langsung menuduh kamu tanyakan. mengatur BAP, tapi sebagai pengacara kita biasa itu melobi agar BAP-nya itu menguntungkan salah satu pihak. Tapi saya tidak menuduh siapapun. Baik, Bapak-bapak, tolong saya akan langsung tanyakan ke Pak Roni Sompi. Pak Roni Sompi ini sudah mengarah ke pengaturan BAP lah, kemudian alat bukti lah. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Roni Sompi? Pak Roni? Ya, Mbak Fiani, kita berdiskusi di dalam, kita berdiskusi dalam forum ini kan bukan forum di pengadilan, ya. Oleh karena itu, saya selaku Kapolda Bali, atasan penyidik, tentu tidak akan bisa saya menanggapinya secara rinci. Saya berusaha untuk memberikan informasi-informasi yang sifatnya umum untuk memperjelas bagaimana penyidik kemudian menetapkan seseorang menjadi tersangka, yaitu Nyonya M sebagai tersangka dan juga AG sebagai tersangka. Kalau ada pihak tersangka ataupun melalui penasihat hukumnya komplain, saya kira ada wadahnya, yaitu pra-peradilan. Oke. Kami siap menghadapi pra-peradilan. Ya. Oleh karena itu, diskusi ini saya akan layani tanpa saya harus menjelaskan secara rinci materi yang menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, Mbak Afiani. Baik, Pak Roni, soal motif, apakah kemudian dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam pembunuhan Angeline ini, motif ini segera terungkap karena banyak beredar bahwa dikatakan motif warisan ini kian menguat, Pak Roni? Ya, motif apa saja itu juga harus diungkap oleh penyidik. Oleh karena itu kami terus berupaya memaksimalkan proses penyidikan ini, di mana 20 hari masa penahanan terhadap tersangka AG itu sampai tanggal 30 besok. Sedangkan tersangka Nyonya MM yang bersangkutan belum ditahan
untuk kasus pembunuhan atau penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi kita punya waktu yang cukup untuk melengkapi proses penyidikan ini, termasuk mengungkap motif apa yang sebenarnya menjadi latar belakang dari kasus yang menyebabkan kematian korban, Mbak Aviani. Baik, Bapak-Bapak, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Kemudian apakah ada peluang tersangka baru dalam kasus ini? Tetaplah bersama kami. Didukung oleh ya, baik, bisa kita lanjutkan. Bang Hotman, kalau dari pengakuan klien Anda, adakah tersangka lain selain tersangka MN dan dirinya sendiri dalam pembunuhan? Oke, pertama saya tegaskan dulu, sekarang ada 2P yang bertentangan. Ya, saya merasa yakin BAP yang terakhir yang benar. Dan Kapolda pun mengatakan seolah-olah bahwa memang BAP terakhir yang benar. Berarti ada yang salah dengan BAP yang pertama. Yang keterangan AG yang berubah-ubah itu? Iya itu. Berarti kan yang pertama itu kan di Polres. Yang kedua kemudian di Polda. Berarti kan karena ini bertolak belakang, pasti salah satu ada yang tidak benar. Dan sekarang Polda mengatakan yang mengarahnya kebenaran, fakta adalah yang BAP terakhir. Berarti saya sependapat dengan Kapolda. Berarti something wrong dengan BAP yang pertama. Itu dulu. Soal siapa yang mengatur saya nggak mau nuduh. Oke, menurut BAP terakhir, si Agus tidak menuduh siapapun. Dia jam 7 pagi dia masih melihat Angelin, melihat ayam, memberi makan ayam. Jam 9 dia dengar teriakan, mama, mama gitu kan, dari kamarnya Margaret. Itu kata Agus. Oke. Terus nggak lama kemudian dia dipanggil Margaret ke kamarnya. Dilihat dia lagi menjambak rambutnya dan sudah bersimpah darah. Oke. Kemudian dia disuruh membungkusnya dengan spray. Tapi sebelum dibungkus, kata si Agus, Margaret suruh dia buka bajunya. Makanya tadi ada baju si Agus kan, disuruh dimasukkan. Dimasukkan ke dalam lubang? Kayak bungkusan mayat ini. Tapi si Margaret, si Agus karena malu, dia balik dulu ke kamarnya, copot celana jeansnya sama kaosnya, dia ganti baju, baru celana jeans sama kaosnya itu dimasukkan ke bungkusan mayat. Orang bodoh manapun sama saja kan meletakkan KTP-nya di kantong mayat kan. Kemudian disuruh dia menyulut si anak ini untuk melihat masih hidup dengan sebutan rokok berkali-kali. Begitu sudah mati, yakin baru disuruh dikubur di belakang yang sudah lama menganga. Itu kata kuncinya. Sudah lama menganga, cuma diperdalam. Artinya apa? Pemilik rumah sudah tahu ada lubang di belakang. Maksud Anda mengatakan bahwa ini pembunuhan berencana? Saya tidak mau menuduh apapun, itu tugasnya Kapolda. Saya hanya menjelaskan, inilah bukti-bukti petunjuk. Oke, dari keterangan AG, apakah ada selain AG dan juga MM pelaku pembunuhan? Tidak ada. Tidak hanya menyebutkan Margaret. Tapi penjelasan daripada si Agus yang belakangan ini bersesuaian. Kata kunci, saya yakin Pak Kapolda juga setuju, bersesuaian dengan temuan TKP. Ada kaos, ada celana jeans, ada lubang yang sebelumnya menganga, ada ditutupin rapi dengan bambu, ya, itu bersesuaian. Kenapa Agus begitu menurut saja apa yang dikatakan tadi perintah? Agus itu kan orang miskin, pembantu, baru kerja 1 bulan, ya. Terus anehnya dibilang sebelumnya waktu di BAP di Polres sudah memperkosa si Angelin 2-3 kali. Oke. Tapi nggak ada buktinya. Baik. Saya akan ke Bang Dion. Bang Dion, Anda mendengarkan tadi keterangan yang disampaikan oleh Bang Hotman. Tanggapan Anda? Yang pertama gini, betul yang ditemukan di TKP itu bersesuaian dengan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan Agus, tidak menunjukkan keterlibatan klien kami. Yang pertama. Yang kedua, Bang Hotman sampaikanlah ke Agus, hati-hati berfantasi. Karena gini, darah itu, kan tadi kalimatnya selalu bersimbah darah. Setahu kita nih, dari informasi yang beredar, otopsi menyatakan bahwa Angelin meninggal karena luka dalam, tidak ada luka luar yang mengakibatkan darah keluar. Kan bisa berbahaya itu. Gitu. Buat kami clue-nya cuma simbah darah aja. Kalau nanti misalnya otopsinya keluar bahwa meninggal karena luka dalam dan tidak ada luka luar yang mengakibatkan darah menetes, gimana itu? Mau berubah lagi si Agus? Oke.
Tapi tidak ada tersangka lain dan kemudian klien Anda, Nyonya MM ini sebagai pelaku utama dalam pembunuhan ini? Buat kami tersangkanya cuma Agus. Kenapa kami menyatakan begitu? Dari awal, semua bukti yang bersesuaian itu buat kami adalah keterangan Agus yang pertama. Karena itu, dengan penetapan Ibu MM yang sekarang ini, kami sudah menyatakan bahwa kami tidak akan lagi memberikan keterangan sebagai tersangka karena pihak kepolisian sudah menyatakan bahwa sudah punya 3 alat bukti. Buat apa lagi klien kami diperiksa? Gitu loh. Silahkan aja limpahkan ke pengadilan. Oke. Soal pra-peradilan, Anda memang berniat untuk melakukan pra-peradilan? Oh, sedang kita kaji. Kita akan pelajari kualitas alat bukti, apakah bukti-bukti yang diajukan itu punya kualitas untuk menjadi dasar menetapkan klien kami sebagai tersangka. Keberatan kita yang paling pertama itu ya keterangan Agus. Nanti kita akan minta di pra-peradilan itu dibuka hasil otopsinya. Karena berdasarkan informasi yang beredar bahwa hasil otopsinya itu pendarahan di dalam. Tidak ada luka luar yang mengakibatkan darah keluar. Sementara Agus mengatakan bersimbah darah. Oke, ada tidak kesinkronan kembali. Silakan Mas sebelum saya ke Pak Roni. Mas Dion, tolong yang jujur lah. Di TKP ditemukan darah di kamar Agus. Kalau Anda mengatakan itu tidak benar, berarti Anda sama saja menyuruh Kapolda berbohong. Di kamar Margaret juga ada darah. Jangan dulu, saya jawab dulu. Kemudian di saluran air juga ada darah. Soal darah, aduh, parah. Soal darah itu siapa? Yang kami ketahui berdasarkan pendampingan di sini. Enggak, sebentar dulu. Anda jangan memprovokasi kemana-mana. Jangan, aduh. Kalau tidak ada darah, apa yang dibawa ke Inafis Jakarta? Kenapa logika kamu itu di mana sih? Makanya suruh si Hotman berdebat biar seimbang. Kalau nggak ada darah di TKP, apa yang dibawa ke Jakarta? Oke. Berarti ada darah dong. Cuma soal darah siapa? Saya nggak menuduh darah siapa. Sebentar. Kok dibilang nggak ada darah? Baik. Sudah dengar belum Pak Kapolda bilang bahwa untuk sementara ini darahnya tidak ada kaitannya. Tapi jelas ada darah. Saya tidak pernah mengatakan itu darah siapa, tapi ada darah. Anda yang mengatakan itu darah kucing. Agus mengatakan Angelin bersimbah darah. Oke, baik Bapak-Bapak. Langsung saya akan ke Pak Kapolda, Pak Roni. Ada darah atau tidak? Tanya ke Pak Kapolda. Pak Kapolda silakan. Ya. Ini kedua kuasa hukum masih berpaku dengan darah siapa? Apa yang terjadi ini seakan-akan pemilik darah ini yang bisa membuka misteri dari pembunuhan ini, Pak Roni. Oh ya, betul sekali Mbak Afiani Malik. Memang apa yang disampaikan oleh beliau berdua, nantinya kan di sidang pengadilan itu akan bisa dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Hakim nanti akan menilai apa yang tersajikan dalam berkas perkara yang nantinya akan diselesaikan oleh tim penyidik. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa pengolahan tempat kejadian perkara itu kami lakukan sudah beberapa kali. Ya, yang pertama memang kita menemukan jejak darah baik di ruangan kamar yang pernah dipakai oleh tersangka AG, demikian juga di ruang kamar yang digunakan oleh tersangka MM. Nah, semua bercak darah, sidik jari itu diolah. Kalau sidik jari kita olah berdasarkan daktiloskopi forensik, kemudian bercak darah itu diolah berdasarkan kimia forensik. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa darah yang di kamarnya Nyonya MM adalah darah Nyonya MM sendiri. Itu hasil pengolahan tempat kejadian yang pertama. Sedangkan ketika tim Inafis Baris Krim Polri dan tim Puslap 4 Baris Krim Polri datang, pada beberapa hari setelah itu mereka juga menemukan jejak-jejak baik darah, sidik jari, dan barang bukti yang kita curigai ada jejak-jejak yang bisa kita ambil secara daktiloskopi maupun kimia forensik. Ya. Nah, hasil ini yang belum disampaikan kepada penyidik Polda Bali.
Demikian Mbak Apiani. Ya, baik Pak Roni Sompi, terima kasih. Mohon maaf ini waktu kita terbatas. Bang Hotman Paris dan juga Pak Dion Pongkor, terima kasih atas waktunya. Kami menantikan tentu hasil dari penelitian berikutnya, hasil penyidikan juga semoga membuka motif apa di balik pembunuhan Angelin ini. Semoga ada titik terang dari kasus ini, karena semua mata menantikan jawaban itu. Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas waktunya. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan Prime Time News sesaat lagi dengan informasi di mana Mendagri mengaku mengetahui ada menteri yang mencela dan mengecilkan arti presiden. Menteri ini dituduh tidak loyal kepada presiden sebagai atasan. Sesaat lagi.